Yang kedua. Baik, ya. Indikator yang kedua, Kanisa, di sini dikatakan menjelaskan efek samping bahan kimia yang terdapat dalam produk kebutuhan rumah tangga. Oh ya, setelah tadi kita tahu bahan kimianya, sekarang efek sampingnya kita mau tahu ya. Baik, di sini ada tayangan. Adik-adik bisa lihat bahwasannya bahan kimia yang ada dalam kehidupan kita ini secara langsung ada dalam kehidupan rumah tangga dan sangat berguna sekali. Namun tanpa kita sadari ada yang namanya efek samping. Ya, efek samping. Jadi efek samping itu adalah suatu akibat yang tanpa kita sadari itu ada sebetulnya ya. Dan karena penelitian akhirnya kita tahu, oh ternyata kalau kita makan ini efek sampingnya ini. Ternyata kalau kita menggunakan sesuatu bahan kimia ini efek sampingnya ini gitu. Dan kan efek samping itu kan terdengar cenderung negatif ya, cenderung negatif ya. Jadi memang efeknya negatif. Itu ada hal-hal negatifnya gitu ya, Pak ya. Baik. Nah, ini kita misalnya saja sabun mandi ya, adik-adik ya. Sabun mandi itu berupa triklosan, itu memiliki antibakteri. Secara efeknya gitu ya, itu bisa menghilangkan bakteri sabun mandi ini ya. Sabun mandi ini bisa menghilangkan bakteri. Namun tanpa kita sadari, ternyata sabun mandi ini zat triklosan ini sulit untuk diuraikan. Oh, seperti gitu ya. itu. Sulit untuk diuraikan. Jadi ketika dia sudah berada di satu limbah, itu sulit sekali untuk diuraikan. Contoh lain misalnya ketika kita memasak dengan menggunakan minyak goreng ya kan ya. Ketika kita masak dengan menggunakan minyak goreng kan pasti ada minyak goreng yang nggak kita pakai lagi gitu ya. Benar sekali. Nah, minyak goreng ini ketika dibuang ya itu akan menjadi limbah. Nah, kalau limbah ini lama-kelamaan numpuk, itu lama-lama akan menjadi sumbat buat saluran air kita gitu ya. Nah, jadi seperti itulah efek sampingnya. Nah, begitu juga dengan yang namanya triklosan ini adik-adik ya. Triklosan ini baik sekali sebagai sabun mandi karena dia sebagai antibakteri. Namun, ternyata di lain sisi dia sulit untuk diuraikan. Jadi, hanya dengan air saja itu tidak bisa. Ya. Oke. Nah, kemudian ada contoh lain nih, Kanisa nih ya. Misalnya saja deterjen itu kan baik ya. Jadi kita bisa mencuci pakaian bersih lagi misalnya dengan menggunakan deterjen. Tapi, nah ada tapinya. Ada tapinya lagi ya. Tapi busanya ini ya, kalau kita lihat dalam gambarnya ini, busanya ini itu menutupi permukaan air. Oh ya. Nah, kalau dia menutupi permukaan air, hasilnya apa? Hasilnya sinar matahari itu tidak bisa masuk ke dalam air. Nah, sehingga bagian-bagian jasad renik yang ada di dalam air itu tidak bisa mengkonsumsi sinar matahari. Nah, kita saja membutuhkan sinar matahari, apalagi jasad-jasad renik yang ada di bawah air itu juga membutuhkan sinar matahari gitu ya adik-adik. Itu yang deterjen ya. Yang kedua, yang ketiga ini adalah pupuk. Nah, pupuk gunanya itu untuk menyuburkan tanaman. Ya, contoh yang paling gampang adalah misalnya pupuk urea gitu, NPK dan segala macam. Namun di lain sisi itu juga ada efek samping ya. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya itu eutrofikasi. Eutrofikasi. Nah, agak sulit tapi enak dibaca. Eutrofikasi. Nah, eutrofikasi ini adalah sejenis polusi air ya yang disebabkan salah satunya itu karena banyaknya zat fosfor. Ya, zat fosfor itu membuat jasad renik di dalam air itu menjadi berkurang populasinya dan mengakibatkan terjadi yang namanya timbul tanaman-tanaman air yang sangat subur yang disebut dengan alga bloom itu. Itu kan Isa ya. Jadi di satu sisi mungkin ada baiknya pupuk itu, tapi di sisi lain sebagai efek sampingnya akan menimbulkan seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang eutrofikasi nih kan Isa ya, ada sedikit informasi ya adik-adik bahwasannya danau yang ada di Indonesia ya, itu kalau tercemar oleh limbah ini ya seperti ini akibat eutrofikasi ini,
maka harusnya kalau tidak tercemar itu harusnya dalam ribuan tahun itu baru terjadi yang namanya alga bloom ini kan. Ya. Tapi mungkin karena manusia karena manusia banyak pupuk segala macam, akhirnya dalam jangka waktu puluhan tahun danau-danau yang ada di Indonesia ini sudah banyak sekali, ada eceng gondoknya, ya, ada tanaman semangginya, gitu ya. Sekali. Lalu bisa ditahan dulu Pak, karena ternyata sudah ada penelpon yang masuk. Silakan. Ya, halo, Televisi Edukasi, dengan siapa di mana? Halo. Halo, Assalamualaikum, Televisi Edukasi, dengan siapa dan di mana? Dengan Ryan di Bandung. Oh, Ryan di Bandung. Silahkan Ryan, pertanyaannya. Jelaskan bagaimana busa deterjen dapat menutupi permukaan air. Oh ya, baik, cukup jelas pertanyaannya Pak ya. Betul sekali. Silakan kepada Pak Hendrik. Oke, baik. Busa deterjen bisa menutupi permukaan air. Kenapa? Karena begini. Yang namanya busa itu kan percampuran antara udara dengan zat cair ya. Jadi lapisan-lapisan deterjennya ini mengandung busa ini lebih ringan daripada air tentunya ya. Nah, otomatis bahwasannya busa ini akhirnya ya adanya di atas air. Di permukaan air di permukaan air pasti. Nah, busa yang mengumpul itu pasti menutupi permukaan air gitu kan Nisa. Jadi sehingga sinar matahari itu tidak bisa tembus untuk masuk ke dalam air gitu ya. Dan sudah ada pertanyaan lagi nih Pak, melalui Facebook dari Astuti yang menanyakan apakah dampak tidak langsung pada penggunaan wewangian dan bentuknya dalam apa? Bentuk spray, dalam bentuk spray. Ya, baik. Ini biasanya kadang-kadang kan ya kita memakai minyak wangi yang spray. Kalau nyemprotnya saya enak kan saya, wah kelihatannya wangi. Tapi ada efek samping. Pasti ada efek sampingnya. Secara tidak langsung yang sudah terjadi puluhan tahun ke belakang ini adalah apa? Yaitu ozon yang terbuka. Mungkin dari menipis lama-lama seperti terbuka. Itu. Nah, kalau misalnya ini terjadi terus-menerus sampai puluhan tahun lagi ya mungkin kita tidak tahu bagaimana nanti sinar matahari bisa langsung tanpa kena ozon gitu ya. Akhirnya bisa masuk ke bumi, akhirnya mungkin bisa menyebabkan penyakit kulit yang ada di bumi ini gitu ya. Jadi tanpa secara kita sadari penggunaan minyak wangi yang secara spray itu adalah merusak ozon kita, lapisan atmosfer. Kita tidak sadar menggunakannya sedikit-sedikit, tapi dalam sehari diakumulasikan pasti menjadi banyak juga ya. Itu menggunakan satu aja. Nah, kalau seluruh dunia ini menggunakan semuanya, banyak sekali gitu ya kan Isa ya. Oh iya, benar sekali Pak. Iya. Ya, mungkin kita lanjut ke pembahasan kita lanjut ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini. Ya, di sini ada soal yang ketiga yaitu triklosan merupakan bahan kimia yang terkandung dalam produk rumah tangga dan sulit diuraikan oleh alam. Triklosan biasanya terdapat pada, apakah sabun wajah, apakah sabun tangan, apakah sabun mandi, atau apakah sabun colek? Sabun semua nih ya Pak. Sabun semua ini ya. Pada dasarnya tadi triklosan merupakan antibak bakteri. Nah, bakteri biasanya kita ada di mana kita biasanya banyak di mana kita. Apakah di wajah kita bakteri menempel? Belum tentu. Ya, pasti bakteri karena kita jamah. Ya. Jadi jawabannya adalah pada sabun mandi. Ya, badan kita perlu hilangkan bakterinya dengan apa? Sabun mandi. Jadi triklosan ini biasanya jawabannya adalah pada sabun mandi. Kita lanjut ke soal berikutnya ya Pak. Ya, di sini kenapa triklosan terdapat? Jadi triklosan terdapat pada berbagai macam produk rumah tangga seperti sabun ataupun pasta gigi. Untuk sabun biasanya hanya antiseptik sabun mandi yang menggunakan triklosan. Jadi ada sabun yang bukan sabun antiseptik, tapi juga ada sabun yang merupakan antiseptik. Jadi adik-adik kalau memilih sabun untuk sabun mandi yang antibakteri harus mengandung antiseptik. Itu ya. Jadi kita nggak sembarangan memilih sabun ya. Oke. Soal selanjutnya saya bacakan Pak. Boleh. Ya. Soal latihan nomor 4, pencemaran yang diakibatkan oleh limbah deterjen adalah A. Pencemaran air, B. Pencemaran tanah, C. Pencemaran air dan tanah, dan D. Pencemaran udara. Iya, ini juga sudah dibahas tadi ya Pak ya. Pasti adik-adik yang memperhatikan tahu ini jawabannya. Memperhatikan tahu pasti adalah pencemaran air ya, karena tadi
busa deterjen ya. Busa deterjen inilah yang menyebabkan terjadinya polusi terhadap air itu sehingga sinar matahari tidak bisa masuk ke dalam air. Iya. Dan sepertinya sudah ada penanya lagi nih Pak melalui SMS dari nomor 08237325 sekian. Yang pertanyaannya adalah apakah obat tetes mata mengandung bahan kimia? Senyawa kimia apa yang terkandung dalam obat tetes mata tersebut, Pak? Iya, obat tetes mata pada dasarnya itu adalah pasti mengandung bahan kimia, tapi tidak berbahaya gitu ya. Lebih banyak mengandung H2O-nya, ya kadar airnya lebih banyak, air murni ya, Aquades. Nah, kemudian dia pasti mengandung bahan antiseptik tadi. Antiseptik ya. Antiseptik tadi. Nah, bahan antiseptik inilah yang membuat kuman-kuman yang ada di dalam mata kita itu mati. Dan dibersihkan gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi senyawa inilah senyawa yang mengandung bahan antiseptik. Gitu. Jadi ya, seperti itu jawabannya cukup jelas ya. Dan sudah ada penanya lagi melalui Facebook atas nama Anthony. Pertanyaannya adalah apakah efek samping dari gangguan produk pembasmi serangga bagi manusia dan bagaimana mencegahnya? Mungkin tadi sudah sedikit dibahas ya Pak ya? Sudah ya. Bisa lebih dijelaskan lagi? Sebetulnya untuk pembasmi serangga ya, itu mengandung insektisida. Tapi kalau yang dipakai di rumah, yang ada di rumah kita misalnya pembasmi nyamuk itu ya kan saya, ada beberapa yang saat ini sudah kemajuannya sudah sangat pesat, dia mengandung mengandung air ya, dikatakan mengandung H2O. Namun sebelumnya itu masih menggunakan minyak tanah walaupun kadarnya sedikit. Nah, kalau misalnya walaupun dalam kadar yang sedikit yang dibolehkan oleh pemerintah, namun lama-kelamaan saya yakin itu juga akan menjadi rusak tubuh kita ya, terutama paru-paru kita ya. Nah, jadi pada dasarnya obat pembasmi serangga kalau terlalu banyak kita masuk ke dalam tubuh kita pun itu kita menjadi sakit gitu ya. Contoh yang paling gampang misalnya seperti ini. Manakala kita menggunakan obat nyamuk bakar, kita taruh kolong tempat tidur kita gitu ya kan Nisa. Besok pagi itu kalau kita lihat kolong tempat tidur kita, kok ternyata berwarna kuning. Oh, kekuningan. Gitu ya, kekuning-kuningan. Itulah pengaruh dari asapnya tadi ya. Jadi zat-zat kimia itu ada yang menempel di situ. Nah, kalau kita bayangkan itu menempel di paru-paru kita, waduh, luar biasa ya bahayanya ya kan Nisa ya. Itu ya. Ya, dan ini ada penanya kembali Pak dari SMS di nomor 08788599 sekian. Pertanyaannya adalah apakah tujuan penambahan zat pengawet makanan dalam kemasan? Iya, pada dasarnya pertanyaannya ya sudah dijawab juga nih Kanisa. Oh ya. Ya, jadi apa tujuan penambahan zat pengawet? Ya untuk mengawetkan. Untuk mengawetkan. Gitu jadi ya. Pertanyaannya sudah ada jawabannya ya. Jadi bahan pengawet itu memang digunakan untuk mengawetkan ya adik-adik ya. Nah, bahan pengawet ini terutama di makanan kaleng gitu ya. Pokoknya makanan kemasan, minuman kaleng gitu. Itu menggunakan bahan-bahan pengawet. Nah, untuk itu tapi masih tetap ada kadaluarsanya ya, ada waktunya, ada batas waktunya itu. Karena itu penting ya zat kadaluarsa. Dan adik-adik, sangat menarik pembahasan kita pada hari ini. Jangan kemana-mana karena segmen setelah ini masih ada pembahasan-pembahasan menarik lainnya. Dan kakak ingatkan di akhir segmen nanti akan ada kuis si kuadran, jadi tetap bersama kami.